Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jija Putri dari kelas 2C, mahasiswa pendidikan jasmani angkatan 2019 Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan RPP dari tugas ke-10 mata kuliah telaah kurikulum. Seperti pertemuan sebelumnya, pada beberapa video yang menjelaskan mengenai RPP, sebelum saya menampilkan dan memaparkan RPP yang telah saya buat, saya akan mencoba menjelaskan apa itu RPP. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini terbagi ke dua macam, yaitu RPP lama dan RPP penyederhanaan. RPP penyederhanaan ini adalah RPP baru di mana isinya tidak sepanjang RPP versi lama. Selanjutnya, komponen apa saja sih yang harus ada dalam RPP itu? Yang pertama adalah identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, misalnya SMA 6 Garut, SMP 2 Banyuresmi, atau yang lain sebagainya. Yang kedua adalah identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, misalkan mata pelajaran PJOK, mata pelajaran matematika, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah kelas 10, 11, 12, 1, 2, 7, 8, 9. Materi pokoknya apa, mengenai apa, misalkan silat, renang, bola basket, bola voli, sepak bola, dan lain yang sebagainya. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Misalkan contohnya adalah menganalisis gerak rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama dalam aktivitas gerak berirama. Itu adalah contoh dari KD tersebut. Selanjutnya, RPP ini mempunyai beberapa prinsip yang diantaranya adalah efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Maksud dari ketiga prinsip itu adalah yang pertama efisien. Efisien itu berarti penulisan RPP harus dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan kata, menghabiskan waktu dan tenaga. Yang kedua, efektif, yaitu berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti tadi yang ada dalam KD tujuannya, misalkan mengidentifikasi, menguraikan, dan cara menerapkan sistematika latihan gerak. Ya itu ya contohnya. Nah, yang ketiga berorientasi pada peserta didik. Maksudnya apa? Berorientasi pada peserta didik itu berarti penulisan RPP yang dilakukan dengan harus mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas. Tadi beberapa penjelasan mengenai komponen-komponen pengertian RPP, prinsip RPP, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tampilan RPP yang telah saya buat. Mari kita simak bersama-sama. RPP yang ada di sini tidak jauh berbeda dengan RPP sebelumnya pada dua pertemuan ke belakang, yaitu di mana yang berbeda adalah mengenai aktivitas keterampilan gerak berirama. Nah, di sini ada dua macam RPP, yaitu versi lama dan penyederhanaan. Oke, baik. Di sini adalah RPP versi penyederhanaan ya, yaitu RPP yang baru, yaitu RPP yang hanya satu lembar saja. Di sini sekolahnya seperti tadi yang dijelaskan pada beberapa komponen, yaitu harus ada nama sama sekolah. Nah, seperti di sini pada contoh saya mengambil sekolah SMA Negeri 6 Garut kelas 10 dengan mata pelajaran PJOK. Nah, itu ya. KD di sini mengatakan atau berbunyi menganalisis gerak rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama dalam aktivitas gerak berirama. Nah, itu ya. Selanjutnya kita scroll. Ini adalah RPP yang penyederhanaan. Seperti yang saya bilang, hanya ada satu halaman. Yang ini adalah RPP selanjutnya versi lama. Versi lama itu di mana berbagai halaman tersedia di RPP versi lama. Sekolahnya tetap SMA Negeri 6 Garut, mata pelajaran tentu saja PJOK, kelas 10,
di mana di sini terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Begitu. Bisa dilihat di sini ada juga tujuan pembelajaran, yaitu melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode berbasis proyek atau project based learning, dan peserta didik dapat di sini tertampil ya beberapa tujuannya. Dan dari RPP kedua ini menggunakan model pembelajaran ini, metode berbasis proyek, yaitu project based learning. Di sini ada dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan materi pembelajarannya di sini adalah bisa dilihat ada keterampilan gerak langkah kaki, langkah biasa, langkah rapat, langkah 3, dan langkah ganti. Bisa dilihat ya di sini begitu banyak halaman di RPP versi lama. Banyak sekali di sini. Bisa dilihat ya, teman-teman. Sekian dan terima kasih yang dapat saya paparkan, saya tampilkan, dan saya coba untuk dijelaskan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, baik tutur kata yang tidak berkenan maupun penjelasan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.